Provinsi Kalimantan Selatan, provinsi yang sempat terpisah dari negara Indonesia. Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kota Banjarmasin ini kenal juga dengan Bumi Lambung Mangkurat. Sekarang sedang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan berdiri pada tanggal 14 Agustus 1950 dengan semboyannya Wajah Sampai Kaputing, yang artinya tetap bersemangat dan kuat seperti baja dari awal sampai akhir. Terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan, luas wilayahnya adalah sekitar 37.530,52 km persegi atau 6,98% dari luas Pulau Kalimantan dan 1,96% dari luas wilayah Indonesia. Memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh pegunungan Meratus di tengah. Di Provinsi Kalimantan Selatan ini terdapat dua sungai besar sobat, yaitu Sungai Barito dan Sungai Martapura, yang sangat terkenal. Kenapa terkenal ya sobat? Karena di dua sungai tersebut terdapat pasar yang sangat unik dan langka, yaitu Pasar Terapung Muarakuin dan Pasar Terapung Lok Baintan. Pasar Terapung juga menjadi ciri khas di Provinsi Kalimantan Selatan. Tentu saja sobat, di Provinsi Kalimantan ini juga sering disebut dengan Kota Seribu Sungai. Penduduk asli yang menjadi mayoritas di Kalimantan Selatan adalah suku Banjar. Islam adalah agama mayoritas yang dianut masyarakat Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Bangunan rumah adat. Keunikan rumah adat. Pakaian adat dan acara kebesaran. Alat musik dan kesenian tradisional. Kerajinan tangan. Suku dan tradisi. Wisata dan ragam kuliner. Selamat datang di Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah adat suku Banjar ini banyak sekali ragamnya. Ada lebih dari 10 jenis rumah adat di Kalimantan Selatan ini sobat. Wah, benar banyak banget nih ya sobat. Ada rumah adat Palimbangan, rumah gajah Manyusu, rumah gajah Baliku, rumah Bumbungan Tinggi, rumah cacak burung, rumah lanting, rumah balai laki, dan rumah balai bini, dan masih banyak lagi sobat. Tapi yang mau Rof bahas di sini yaitu rumah adat Bumbungan Tinggi. Ikonnya rumah Banjar. Karena jenis rumah inilah yang paling terkenal karena menjadi maskot rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan. Kayak yang ada di belakang Rof nih sobat nih. Sesuai dengan bentuk serta konstruksi bangunan rumah adat Banjar tersebut, maka hanya kayulah yang merupakan bahan yang tepat dan sesuai dengan konstruksi bangunannya. Rumah adat Banjar ini dinamakan Rumah Adat Bumbungan Tinggi, atau yang biasa disebut dengan Rumah Lambung Mangkurat. Konon rumah adat ini sudah ada sejak abad ke-16, ketika pemerintahan Sultan Suryansah. Rumah adat ini melambangkan persatuan dan harmoni, dunia atas dan dunia bawah dalam Dwi Tunggal Semesta. Pada dasarnya rumah Banjar ini berbentuk persegi panjang yang didirikan di atas tiang. Di atasnya terdapat dua buah anjungan di sebelah kanan dan kiri rumah. Rumah ini dilengkapi dengan anak tangga yang berjumlah ganjil. Rumah Banjar adalah rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin dengan ketinggian sekitar 1,5 sampai 2,5 meter di atas permukaan tanah, dengan atap yang menjulang dengan kemiringan sekitar 45 derajat. Atap bagian depan disebut Sindang Langit dan atap bagian belakang disebut Hambin Awan. Rumah Banjar ini juga memiliki dua buah pintu atau pintu kembar yang keduanya dibatasi dengan penghalang bernama Tawing Halat. Sama seperti provinsi lain di Indonesia sobat, Kalimantan Selatan juga memiliki seni dan budaya yang beragam. Salah satunya keberagaman pakaian adatnya. Yang pakai ini adalah pakaian anak. Pakaian khusus laki-laki di Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut penjelasannya. Pakaian adat Babajukun Galung Pacinan. Babajukun Galung Pacinan merupakan pakaian adat yang memadukan budaya antara Timur Tengah dan Cina. Pakaian ini dipopulerkan pada abad ke-19. Pria akan menggunakan kopiah alpe dengan baju gamis dan jubah. Lalu, kopiah alpe juga akan dilitkan surban atau tanjak laksamana. Tak lupa, para pria juga akan dikalungi ronce bunga melati pada bagian lehernya. Sementara si perempuan akan memakai kebaya berlengan panjang gaya cheongsam dilengkapi payet emas membentuk bentuk bunga teratai. Untuk mengenakannya bisa dipadukan dengan rok panjang yang berhiaskan manik-manik.
Berikutnya adalah pakaian adat Bagajah Gamuling Baular Lulut. Pakaian adat yang satu ini biasa digunakan pada pernikahan untuk dikenakan kedua belah pihak. Untuk laki-laki, baju ini berlengan pendek tanpa kerah yang dipadukan manik-manik agar memberikan kesan mewah. Untuk aksesoris, biasanya akan ditambahkan kalung samban, kain yang motifnya kelapang, ikat pinggang, dan penutup kepala. Sementara bagi perempuan akan menggunakan kemben dan selendang untuk menutup bagian dada. Tak lupa, ikat pinggang dan hiasan kepala berupa konde. Kondenya pun akan dihiasi dengan mahkota, kuncup bunga melati dan kembang goyang. Apakah kamu pernah mendengar suku Banjar yang dianggap sebagai nenek moyang penduduk Madagaskar? Seperti apa sejarah dan kebudayaan suku Banjar yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan? Suku Banjar atau biasa disebut Orang Banjar berasal dari wilayah Kalimantan Selatan. Suku ini umumnya terbagi lagi menjadi 3 subsuku, yaitu Banjar Pahuluan, Banjar Batang Banyu, dan Banjar Kuala. Umumnya adat kebudayaan masyarakat Banjar berakar dari suku Dayak Kaharingan. Namun setelah pengislaman massal, adat Dayak Kaharingan telah disesuaikan dengan keyakinan baru mereka, yaitu Islam. Bahasa yang digunakan dalam keseharian oleh suku Banjar sebagai bahasa ibu dan bagi masyarakat Kalimantan Selatan umumnya adalah bahasa Banjar. Berikut penjelasannya ya sob. Suku Banjar adalah suku yang menempati wilayah Kalimantan Selatan, serta sebagian Kalimantan Tengah dan sebagian Kalimantan Timur. Populasi suku Banjar dengan jumlah besar juga dapat ditemui di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Utara dan Menanjung Malaysia karena migrasi orang Banjar pada abad ke-19 ke Kepulauan Melayu. Asal-usul suku Banjar berasal dari percampuran beberapa suku, yang menjadi dominan adalah suku Dayak Bukit sebagai penduduk asli. Sedangkan asal nama Banjar sendiri artinya meletakkan pancing di suatu tempat agar kailnya dimakan ikan. Yang mempunyai arti dengan kehidupan sehari-hari orang Banjar pada masa lalu yaitu yang suka memancing ikan dengan cara membanjur atau mengkail. Kata Banjar berasal dari bandar yang berarti pelabuhan, maka terkenalah Banjarmasin yaitu pelabuhan yang airnya asin. Kerajaan Banjar merupakan tonggak sejarah pertama perkembangan Islam di wilayah selatan Pulau Kalimantan. Begitu banyak etnis suku bangsa yang mendiami negara Indonesia ini, memiliki begitu banyak tradisi, dan bahkan beberapa budaya Indonesia yang mendunia telah mampu menyihir jutaan mata manusia mancanegara. Salah satunya tradisi suku Banjar sobat. Nih kita lihat ya. Salah satu tradisi dari suku Banjar ini adalah bausung pengantin. Bausung adalah tradisi perkawinan yang masih banyak masyarakat Banjar melakukannya sampai sekarang. Pada tradisi bausung, kedua pengantin tidak bisa memasuki pelaminan secara sembarangan melainkan diusung oleh 2 orang penari yang disebut Hanoman Hadrah. Penari tersebut mengusung kedua mempelai di pundaknya dengan terus melakukan rudat diiringi musik hadrah atau rebana sampai tiba ke pelaminan. Sedangkan si mempelai tidak berhenti melantunkan sholawat dan doa-doa. Berikutnya adalah tradisi Ba'ayun Maulud. Suku Banjar memiliki cara atau ritual khusus ketika memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang bernama Ba'ayun Maulud. Sesuai dengan namanya, tradisi Ba'ayun Maulud bermakna mengayun anak di hari peringatan Maulud Nabi. Menurut informasinya, tradisi ini sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran manusia paling sempurna di muka bumi ini. Sebelum melangsungkan Ba'ayun Maulud, pihak keluarga harus mempersiapkan ayunan dari 3 kain yang berbeda. Berikutnya adalah tradisi Tanglon. Tanglon adalah kebiasaan masyarakat mengarak lampu lampion di malam pertama bulan Ramadan. Kegiatan ini mereka lakukan sembari bersholawat keliling kampung sampai tengah malam bahkan menjelang sahur. Biasanya, warga yang mengikuti arak-arakan didominasi oleh remaja dan anak-anak yang terus berjalan dengan penuh sukacita. Betapa kayanya budaya Indonesia ya sobat, untuk menjadi saksi dari indahnya kebudayaan lokal Indonesia dan bantu lestarikan budayanya dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan Indonesia yang begitu megah, keragaman budaya yang begitu mempesona, tak akan ada pernah habisnya. Aku cinta Indonesia.